Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel kami Bapak Ibu, laman berita ASN, media berbagi serta sharing berbagai hal yang berkaitan dengan dunia ASN di Indonesia. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan, amin. Nah, baiklah Bapak Ibu, adapun update informasi kali ini yang dapat kami sampaikan yaitu berkaitan dengan trending jabatan PNS part-time pengganti honorer. Apa itu? Mari kita cek nanti selengkapnya. Berikut informasi yang akan kami sampaikan. Tapi sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari channel laman berita ASN. Berikut penjelasannya. Tenaga honorer dihapus. Rancangan Undang-Undang ASN buka peluang tenaga part-time. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah dan Komisi 2 DPR segera merampungkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam revisi Undang-Undang ASN tersebut akan dibuka status baru ASN. Dari semula hanya terdiri dari dua unsur yakni PNS dan P3K menjadi tiga unsur yakni PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Ini P3K dulu hanya satu, sekarang ada dua, ada yang full time, ada yang paruh waktu, kata anggota Komisi 2 DPR Guspardi Gaus kepada CNBC Indonesia seperti dikutip Rabu tanggal 5 bulan 7 2023. Guspardi menjelaskan, P3K paruh waktu dihadirkan dalam RUU itu untuk mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, baik pusat dan daerah, yang terdampak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November mendatang. Dengan begitu, unsur baru tersebut menjadi solusi supaya tidak kehilangan pekerjaan dan menurunkan pendapatan mereka, sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah. Ini menurut Guspardi juga sudah sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas yang berjanji akan menyelesaikan status honorer tanpa ada pembengkakan anggaran, PHK massal, dan penurunan pendapatan. Ini menjadi win-win solution. Kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time, jadi meringankan anggaran negara. Di satu sisi, para honorer akan ada kepastian dia bekerja di pemerintahan. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi Undang-Undang ASN, tegas Guspardi. Selain mengatur ihwal P3K part-time, Guspardi menegaskan secara garis besar RUU ASN juga akan mengatur penguatan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Di samping itu, ia melanjutkan juga dibahas tentang penguatan sistem merit, digitalisasi pelayanan publik hingga perencanaan pengadaan ASN dengan memastikan keterlibatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Jadi sesuai dengan RPJM pemerintah, misal kita mengembangkan pariwisata, tentu ASN yang direkrut orang yang ahli di bidang itu. Begitu juga masalah guru, masalah kesehatan, tentu porsinya menjadi bagian penting dalam grand design perencanaan penambahan rekrutmen para ASN itu menurut Guspardi. Ia turut mengungkapkan RUU ASN ini rencananya akan disahkan menjadi undang-undang sebelum para anggota dewan memasuki masa reses pada 14 Juli mendatang. Artinya tinggal menunggu pengesahan pada masa sidang rapat paripurna terdekat. Artinya sebelum reseslah masa sidang itu. Ini kan tanggal 13 kita tutup masa sidang. Mudah-mudahan kita kan sedang berjibaku panja untuk membahas ini. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu tidak terlalu lama, ucap Guspardi.
Sebagai informasi, Komisi 2 dan pemerintah telah menggelar rapat dengan pendapat atau RDP Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa tanggal 13 bulan 6. Rapat ini melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU ASN yang telah dilakukan pemerintah pada Senin tanggal 12 bulan 6. RDP itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU ASN Samsu Rizal. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian mengenai trending jabatan PNS part-time pengganti honorer. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Di akhir video kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.